Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dwi Faki dari kelas 1B dari Prodi Sarjana Keperawatan. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengetahuan tentang alat pelindung diri atau disebut dengan APD. Alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Indikasi penggunaan APD yang berlebihan atau menyalahgunakan APD akan semakin berdampak pada kurangnya persediaan sasarannya, yaitu untuk petugas atau pasien. Prinsip-prinsip alat pelindung diri. Yang pertama, harus dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya-bahaya yang dihadapi seperti percikan, kontak langsung maupun tidak langsung. Kedua, berat alat hendaknya seringan mungkin dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan. Ketiga, dapat dipakai secara fleksibel, reuse maupun disposable. Keempat, tidak menimbulkan bahaya tambahan. Kelima, tidak mudah rusak. Keenam, memenuhi ketentuan dari standar yang ada. Ketujuh, pemeliharaan mudah. Kedelapan, tidak membatasi gerak. Tujuan tindakan penggunaan alat pelindung diri yaitu untuk mencegah penyakit infeksius pada tenaga medis dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan memasang alat pelindung diri dan melepaskan alat pelindung diri. Alat yang dipersiapkan adalah: pertama, gaun pelindung. Kedua, pelindung mata atau goggles kacamata. Ketiga, sepatu boot. 4. Masker bedah medis. Kelima, sarung tangan medis atau handscon. Keenam, topi pelindung medis. Ketujuh, bengkok. Kedelapan, tempat sampah infeksius. 9. Antiseptik gel. Pemasangan alat pelindung diri. Pertama, mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan dengan 6 langkah dengan benar selama 40-60 detik. Kedua, gunakan pelindung kaki atau sepatu boot. Dengan celana tepat di dalam sepatu boot, tidak ada yang keluar dari sepatu. Ketiga, gunakan gaun pelindung. Skort dipegang pada bagian bahu sebelah dalam, kemudian kedua lengan dimasukkan bersama-sama. Dan tali keduanya diikatkan. Keempat, gunakan masker bedah medis. Pegang masker pada kedua tali bagian atas, ikatkan kedua tali tersebut. Lalu, ikat kedua tali bawah dengan kuat sekitar leher dengan masker tepat di bawah dagu. Dengan perlahan cubit pita logam atas sekitar batang hidung.
Gunakan topi pelindung medis guna untuk menutup rambut dan kulit kepala. Dipastikan area kepala tertutup. Keenam, gunakan pelindung mata atau goggles kacamata untuk melindungi dari percikan darah atau cairan tubuh lainnya. Ketujuh, gunakan sarung tangan medis atau handscone. Buka pembungkus bagian kemasan sarung. Jaga agar sarung tangan tetap di atas permukaan bagian dalam. Gunakan sarung tangan pada tangan yang dominan dengan ibu jari dan telunjuk serta jari tangan yang non-dominan dengan pegang tepi sarung tangan yang dominan. Selipkan jari-jari ke dalam sarung tangan kedua. Gunakan sarung tangan kedua pada tangan yang non-dominan. Melepaskan alat pelindung diri. Pertama, melepaskan sarung tangan atau handscone. Pegang bagian luar dari satu sarung tangan, hindari menyentuh pergelangan tangan. Lalu genggam pada tangan yang bersarung tangan. Dengan ibu jari atau telunjuk yang tidak memakai sarung tangan, ambil bagian dalam sarung tangan kedua dan buang pada bengkok. 2. Melepaskan gaun pelindung. Tali dibuka dan skort dilepas dengan jari tangan masuk ke dalam lengan sehingga tidak terkontaminasi. Lalu lipat gaun, buang ke tempat sampah infeksius. Ketiga, melepaskan pelindung mata atau goggles kacamata. Simpan di meja. 4. Melepaskan topi pelindung yang menutup rambut dan kulit kepala. Buang ke tempat sampah infeksius. Melepaskan masker bedah medis. Lepaskan kedua ikatan dan lipat masker menjadi setengahnya dengan permukaan dalam saling berhadapan. Lalu buang masker pada wadah infeksius. 6. Melepaskan pelindung kaki atau sepatu boot. Lalu pakai kembali sepatu yang sebelumnya pernah digunakan. Ketujuh, mencuci tangan kembali dengan mencuci tangan 6 langkah dengan benar selama 40-60 detik.